Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita untuk membersihkan diri, untuk menyucikan diri, dan juga menyucikan harta kita. Menyucikan diri di sini maksudnya menyucikan akhlak kita dari akhlak-akhlak tercela. Kira-kira seperti apa balasan bagi orang-orang yang bisa membersihkan dirinya, membersihkan hartanya? Mari insya Allah akan kita bahas pada video kali ini bersama dengan penjelasan tentang keadaan hari kiamat yang ada di dalam surah Al-Ghoshiyah. Seperti apakah kondisinya, seperti apakah gambarannya, dan bagaimana supaya kita bisa menjauhkan diri, bisa mencegah diri supaya tidak mendapatkan kengerian seperti itu ketika hari kiamat. Dan seperti apakah balasan-balasan ataupun juga keadaan, kebahagiaan yang bisa dihadapi oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang Allah ridhoi ketika ada di dalam surga. Insya Allah mari kita akan bahas pada video kali ini, jadi jangan kemana-mana. Baik sahabat sekalian, mari kita awali dengan membaca suratul A'la atau surah Al-A'la di ayat ke-14 sampai ke-19, karena kemarin alhamdulillah kita sudah bahas sampai ayat ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa wa ma'nahu wa a'lam muradi. Salah satu yang saya kagumi dari para asatiz, dari para ulama adalah semangatnya dalam belajar, semangatnya dalam menggali ilmu-ilmu Al-Quran, dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing mereka dalam memahami Al-Quran. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengajarkan kepada mereka Al-Quran dengan begitu jelas. Oleh karena itu, mari kita mohon kepada Allah supaya kita senantiasa diberikan semangat untuk selalu belajar gitu. Sebentar, kurang nyawa nih. Supaya kita diberikan semangat belajar, semangat untuk memahami Al-Quran, dan diberikan penjelasan dengan sebaik-baiknya dalam pikiran kita gitu, dibuka lebar pikiran kita, dibuka lebar kemampuan kita untuk bisa memahami Al-Quran. Dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita bisa dipertemukan dengan orang-orang yang bisa menjelaskannya dengan baik dan memotivasinya dengan baik. Semakin nyambung Al-Quran dengan kehidupan kita, saya yakin itu akan membuat kita semakin cinta kepada Al-Quran, membuat kita semakin iman kepada Al-Quran. Oleh karena itu, kita coba pahami Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Kita teruskan menggali Al-Quran, mencari bagaimana Al-Quran ini maksudnya, dan ada hubungan seperti apa dengan kehidupan kita. Kalau masalah relate, pasti relate. Karena kita pasti akan menghadapi yang namanya hari kiamat, pasti akan menghadapi kematian, pasti akan menghadapi apa yang dijelaskan dalam Al-Quran. Salah satunya yaitu tentang tazakka atau mensucikan diri. Nah, kita ini kan orang-orang yang sering kali mendapatkan ujian dalam hal kejujuran, dalam hal berbuat baik begitu. Sehingga kita tergoda untuk memiliki penyakit-penyakit hati seperti hasad, seperti suka mengadu domba, seperti riya. Nah, qad aflaha man tazakka, di sini Allah Ta'ala berfirman, sungguh beruntunglah orang yang membersihkan
diri. Menurut Imam Ibnu Katsir, maksud membersihkan diri di sini adalah membersihkan diri dari akhlak tercela. Akhlak itu terbagi dua, ada akhlakul mahmudah, ada akhlakul mazmumah. Akhlakul mahmudah adalah segala perbuatan, sikap, etika, karakter, kondisi hati, reaksi yang sifatnya baik. Sedangkan yang buruk itu disebut akhlakul mazmumah. Nah, kita perlu sepanjang hidup kita itu membersihkan hati kita. Ketika hati bereaksi, ketika benak kita berpikir, itu senantiasa memilih pada hal-hal yang baik. Ini menurut pembelajaran yang saya pelajari dari beberapa ahli psikologi dan self development, otak itu memiliki kemampuan neuroplasticity, kemampuan untuk fleksibel, kemampuan untuk memilih mau kemana fokusnya. Jadi kita sebenarnya memiliki kemampuan untuk menemukan, mencari mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi kita memiliki kemampuan untuk mencari, untuk memahami, untuk bertindak, untuk memutuskan mau yang mana, mau yang baik atau yang buruk. Otak kita juga sama, memang udah didesain seperti itu. Jadi tidak ada alasan tuh kalau misalnya gua mah emang begini orangnya, gua mah emang jahat, gua mah emang susah jujur misalnya. Gua mah dari kecil juga di lingkungan kayak begini. Enggak. Para sains sudah membuktikan bahwa otak itu memang memiliki kemampuan untuk memilih yang mana. Lalu kenapa misalnya kita tuh cenderung pada hal-hal yang negatif? Cenderung misalnya suka tidak percaya diri, cenderung suka sombong, cenderung suka marah, cenderung suka gampang putus asa. Hal-hal itu karena kitanya yang selalu belum aware gitu ya. Pertama kitanya belum aware, belum mindfulness kalau bahasa sekarang terhadap keadaan kita sebenarnya. Oh, saya lagi punya pikiran buruk nih. Misalnya kita punya pikiran yang kurang sehat gitu, pikiran jorok misalnya gitu. Kita harus aware, oh kita lagi punya pikiran yang tidak baik. Atau misalnya saya lagi ria nih, kita aware dulu, saya lagi ria, gitu ya. Jadi memiliki awareness, kesadaran terhadap emosi itu penting. Supaya kita bisa, kayak kalau lagi nyetir nih kita tahu nih, oh kita salah jalan nih, gitu. Sehingga kita perlu melakukan putar balik. Nah setelah kita menyadari itu, yang kedua kita tidak memutar balik si kendaraan itu. Kita tidak memindahkan si otak kita supaya fokusnya pada yang baik-baik tadi. Oh kalau lagi ria, oke ya saya lagi ria nih. Kalau dalam Islam disebutnya hal tersebut itu, awareness ini, menurut saya ya, itu adalah khusyuk. Jadi dalam hidup itu kita perlu supaya khusyuk. Artinya lebih aware, lebih mindful terhadap kehidupan. Kita lagi ngapain nih hari ini? Oh lagi ngaji, lagi apa nih? Lagi ada apa nih di pikiran kita? Oh lagi ada pikirannya tentang pembelajaran psikologi misalnya. Nah kalau misalnya kita suka udah oleh Sayyidina Ali disebutkan, kalau tidak salah dari Imam Sayyidina Ali, dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dijelaskan bahwa latatbu nadrotan bin nadrotin, kalau nggak salah seperti itu. Saya takutnya salah pembacaannya, udah lama nggak menemukan keterangan ini. Jadi janganlah kita ikuti suatu pandangan dengan pandangan yang lain. Kalau misalnya kita melihat perempuan nih yang terlihat auratnya, ya sekali aja melihat, jangan diteruskan begitu. Jadi kalau misalnya tadi kita sudah aware, kita ini udah sampai situ, latatbu jangan diikutin lagi tuh. Udah punya pikiran kayak gitu, ada punya sikap seperti itu, misalnya sikap seperti ria tadi, lalu kita coba hentikannya dengan awareness tadi, mindfulness tadi, udah itu
pindahin setirnya, pindahin sirkuitnya. Semakin sering, nah otak itu juga kemampuan si neuroplasticity ini menyebutkan bahwa kita memang perlu waktu untuk memutar peta kebiasaan otak kita, mindset yang biasa. Kalau misalnya mindsetnya sering ke sana lagi, negatif lagi, ya kita tetap aja rajin gitu untuk memutarnya, untuk mengubahnya begitu, untuk menyadarkan diri kita. Beri dia waktu, beri dia kesempatan gitu ibaratnya. Ya buat hati kita, buat pikiran kita. Itu salah satu terapi ataupun tata cara supaya kita itu senantiasa positif. Nggak sulit, nggak mudah, Ferguson, susah banget. Emang iya, emang nggak mudah. Hidup ini memang tidak mudah untuk melakukan hal. Ya kalau tidak mudah berarti bisa seumur hidup dong. Ya emang seperti itu. Hidup kita bukannya untuk ibadah. Hidup kita itu untuk senantiasa memperbaiki hati kita. Kalau misalnya kita tidak bisa menjalaninya, misalnya belum bisa nih. Ya ini juga pendapat saya. Saya silakan dikritik kalau misalnya ada kritik. Kalau misalnya kita tidak bisa hidup dengan baik, ya setidaknya kita mengisi hidup ini dengan berusaha untuk baik gitu. Baik, itu dia balasan untuk orang-orang, pujian Allah dan janji Allah bagi orang-orang yang mau membersihkan diri, orang-orang yang membersihkan hatinya. Qad aflaha, sungguhlah beruntung. Beruntungnya apa? Nanti di akhir akan dijelaskan dalam surah yang lain juga tentang balasan-balasan bagi orang-orang yang membersihkan diri. Wa dzakarasma rabbihi fasolla. Yang kedua, orang yang beruntung itu adalah orang yang senantiasa mengingat Robnya dan mendirikan, kemudian dia sholat. Jadi kalau misalnya kita mendengarkan azan ketika waktu sholat, kita ingat kepada Allah, astagfirullah, alhamdulillah, udah datang waktu sholat lagi nih. Saya udah sibuk nih selama ini kerja, udah sibuk nih selama ini mikirin diri saya sendiri, udah sibuk nih mikirin keluarga saya, udah sibuk mikirin dunia. Sekarang udah saatnya aku kembali mengingat kepadamu, lalu kembali mencari keridhaan Allah untuk dengan menjalankan sholat. Dan pastinya kita ketika melaksanakan sholat itu untuk mencari keridhaan Allah sebagai wujud untuk upaya mentaati perintahnya dan menjalankan syariatnya. Jadi sholat itu bukan sekedar kalau menurut Habib Hussein bin Ja'far itu, sholat itu bukan yoga syariah gitu. Jadi sholat itu bukan untuk mencari ketenangan hati gitu, atau sholat itu untuk menjaga diri saja. Iya, ada manfaat di sana dalam sholat untuk bisa tenang hati, bisa terjaga diri dari maksiat, itu salah satunya. Tapi jangan dijadikan itu sebagai dalil utama, sebagai alasan utama. Tetap aja alasan utamanya ketika mau sholat itu adalah mencari keridhaan Allah, untuk menunjukkan diri bahwa saya ini adalah manusia yang taat dan bersedia untuk menjalankan syariat Allah. Menurut di sini jelaskan bahwa menurut Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an, ayat qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasholla ini adalah ayat yang beliau gunakan ketika memerintahkan orang-orang untuk mengeluarkan zakat fitrah. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Tapi apakah seluruh manusia udah dipuji qad aflaha, udah dijanjikan sedemikian kebahagiaan? Apakah manusia mau bahagia semua? Nah, sahabat-sahabat sekalian, tadi Allah Subhanahu wa taala udah menunjukkan nih, ini jalan yang baik, bersihkan hati, lalu sholat, ingat Allah. Lalu bagaimana? Jangan sampai kayak orang yang kedua ini nih, golongan selanjutnya, yaitu orang-orang tu'sirunal hayatad dunya, yang memilih kehidupan dunia, lebih mengutamakan kehidupan dunianya, lupa sama akhiratnya. Padahal wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Pahala Allah di dunia akhirat itu lebih baik daripada di dunia, dan pahalanya itu lebih kekal, kebaikannya, value yang akan diterimanya itu lebih kekal, lebih efektif begitu kalau bahasa sekarang, lebih produktif dan unlimited gitu, kalau misalnya balasan Allah di akhirat.
Kalau misalnya kita menahan diri dari hal-hal yang Allah larang di dunia ini, begitu, itu balasannya akan lebih baik nanti di akhirat dan lebih kekal. Karena dunia ini sangatlah hina dan fana, sedangkan akhirat itu amat mulia lagi kekal abadi. Oleh karena itu para ulama mengilustrasikan bahwa dunia ini hanyalah sebuah jembatan. Akan ada banyak sekali jembatan dari alam rahim sampai alam barzah hingga alam kubur. Akan banyak sekali godaan di sepanjang jembatan ini. Waduh, saya pengen ini, saya pengen itu, saya ingin melakukan ini, saya ingin melakukan itu, tapi dilarang oleh Allah, yang mana itu menjadi cobaan. Nah, kita jangan tinggal di dalam jembatan ini, jangan tergoda, udah aja lewatin. Kata Allah, selama melewati jembatan ini, cobalah kamu lakukanlah syariat-syariat ini, udah fokus di sana, lakukan saja. Apakah godaan itu akan hilang? Enggak, godaan itu akan selalu di sana. Godaan-godaan kehidupan dunia sekarang aja nih, kalau misalnya kita udah usia 30-an begini, 25 tahun, 30, itu godaan, Masya Allah. Saya kira pendidikan ujian ketika sekolah itu, ketika kita kuliah itu udah cukup berat gitu ya. Tapi ternyata ketika kehidupan di dalam dunia ini, 20 tahun lah, dari usia 20, ya mungkin 20 sampai 30 tahun, dari usia mulai 20 tahun sampai nanti usia 50 tahun gitu. Tapi bahkan ada orang-orang sampai 60, 65 tahun ya masih berseteru di sana. Ya setidaknya saat kita bisa melewati masa 30 tahun ini dengan berbagai macam godaan. Godaan dari rumah tangga, godaan dalam pendidikan, godaan dalam pergaulan, godaan dalam perkataan, eh, godaan dalam harta, begitu, jabatan, itu semua godaannya ada di sana, ujiannya ada di sana kehidupan ini. Ya, ingin menjelaskan coba dengan lebih real, misalnya dengan pergaulan, apakah kita bisa bergaul dengan orang yang baik atau dengan orang-orang yang dekat dengan agama atau dekat yang berjauhan dengan agama. Memilih profesi, apakah profesi yang halal atau justru profesi yang tidak baik. Setelah mendapatkan rezeki yang halal, akan dialokasikan yang mana yang efektif atau tidak, yang apakah akan membawa pada ketaatan atau malah keburukan. Ujian-ujian di dalam kehidupan ini, Masya Allah, mudah-mudahan, saya berharap sahabat-sahabat sekalian yang menonton video ini, juga saya pribadi, kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya bisa senantiasa melewati ujian ini dengan sebaik-baiknya. Sabar ya sahabat sekalian. Fadzakir inna fa'ati zikro. Itu maksudnya kita berikan peringatan. Ya, berikan peringatan kepada diri kita, kepada orang lain. Dan di sini wadzakaros marobi fasolah. Ingatlah Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengingat kita, membimbing kita kepada arah kebaikan. Jangan lupa bahwa akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Bagaimana mungkin, coba kalau misalnya orang punya akal, dikasih uang 10.000, tapi sehari doang ya gitu ya. Tapi ada satu tempat nanti yang dikasih 10.000 itu setiap hari gitu ya. Atau ya jangan 10.000 lah, kekecilan, jutaan. Kamu mau dapat uang 1 juta sekarang tapi dibunuh setelah itu, atau dapat uang 1, tapi tunggu dulu, sabar dulu di sini, jangan dapat uang nanti tunggu 10 hari baru dapat 1 miliar misalnya. Ya mending pilih yang di sana daripada yang sekarang. Kalau secara akal pun kita pasti lebih memilih hal yang abadi. Tetapi manusia seringkali kurang beriman sehingga lebih memilih hal yang fana dan lebih memilih hal-hal yang lebih cepat hilangnya dan tidak memperhatikan hal yang abadi. Maka semuanya ini inna hadzal fi suhufil ula sufi Ibrahim wa Musa. Ibnu Jarir memilih ayat ini sebagai isyarat atas ayat-ayat sebelumnya tadi, dari qad aflaha hingga wal akhiratu khairu wa abqa. Semuanya itu sesungguhnya ini benar-benar terdapat di dalam kitab-kitab terdahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Inna hadza, yakni kandungan ayat-ayat ini, lafis suhufil ula, memang sudah ada, terdapat di dalam kitab-kitab terdahulu. Yaitu kitab-kitab Nabi Ibrahim dan kitab-kitab Nabi Musa. Jadi ada suhuf dulu, itu Nabi Ibrahim itu dapat suhuf, Nabi Musa juga mendapatkan suhuf. Kalau menurut ulama ada yang disebut suhuf, ada yang disebut kitab. Kalau suhuf itu sifatnya lembaran-lembaran gitu, kitab-kitab kecil. Wallahu alam. Kalau kitab itu lengkap seperti Al-Quran.
Wa mana wallahu alam bisawab. Demikian sahabat sekalian penjelasan kita hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa memilih apapun yang dijalani hari ini, memilih yang baik. Akan selalu ada keputusan-keputusan yang perlu diambil. Mau yang mana? Mau yang baik atau yang buruk? Akan selalu ada pilihan-pilihan sepanjang perjalanan kita. Mau pilih yang mana? Yang baik atau yang buruk? Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita. Qad aflaha man tazakka. Akan tetapi mereka yang memilih hal yang baik, yang mau mensucikan diri, membuang hal yang buruk, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Yuk, jadi orang yang berbahagia, menjadi orang yang beruntung, yang lebih memilih akhirat dalam kehidupan ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, saya mohon izin, mundur pamit. Selamat beraktivitas kembali, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.